then we have to admit that we're in the process of building some sort of God. Now would be a good time to make sure it's a God we can live with. Quietly at Princeton, New Jersey. There, death came to Albert Einstein. He was 76. Setelah meninggal, otak Einstein diambil dan disimpan dengan tujuan untuk diteliti di kemudian hari untuk menjawab pertanyaan seperti bagaimana karakteristik orang jenius dan apa yang membuatnya menjadi seorang yang cerdas. Pengetahuan terbatas mengenai kecerdasan manusia mampu membuat suatu teknologi yang disebut artificial intelligence. Menurut KBBI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan didefinisikan sebagai program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan pertama kali dicetuskan tahun 1956 oleh Profesor John McCarthy, seorang ilmuwan komputer Amerika Serikat saat ia mengajar di Dartmouth Conference. Lalu di tahun 1958, Profesor McCarthy menciptakan bahasa pemrograman komputer yang disebut dengan LISP. LISP ini kemudian menjadi standar bahasa pemrograman AI yang masih terus digunakan hingga saat ini. Dengan menciptakan artificial neural network dengan menggunakan metode deep learning, sebuah algoritma yang terinspirasi dari struktur dan fungsi neuron dalam otak manusia ini. AI dapat belajar dan meningkatkan kemampuan sendiri seperti manusia. Model matematika ini sering disebut dengan artificial neural network, dan dia belajar dengan mengamati pola-pola pada informasi yang diberikan kepadanya. Hasil dari belajarnya adalah sebuah model atau seperangkat aturan yang baru yang menyesuaikan dengan pelajaran atau informasi yang diberikan kepadanya. Saat bayi, kita lahir dari kondisi yang tidak mengerti apa-apa. Akan tetapi, sepanjang waktu kita mampu belajar dari pengalaman di sekitar dan orang lain. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah tema besar yang sering ditemukan dalam buku-buku atau film-film yang beraliran fiksi ilmiah. Beberapa tahun terakhir, seperti pada film Sherry yang diproduksi oleh Neil Blomkamp dan Terry Tatchell, something terrible. Artificial intelligence. Dalam film-film tersebut, apa yang disebut dengan artificial general intelligence atau super artificial intelligence AI yang memiliki lebih dari satu kegunaan atau memiliki kecerdasan yang hampir atau setara dengan kecerdasan manusia. AI yang memiliki kecerdasan di atas kemampuan manusia. Beberapa penerapan AI dalam kehidupan. When we started, we made this for everyone, so that everyone could find anything they need among the millions of bazillions of things in the world. Today, it seems like sometimes it's easy to feel like you need a little help with the stuff just in your own world. Your photos, phone, videos, calendars, messages, friends, trips, reservations, and so on and so on. Wouldn't it be nice if you had some help with all that? Salah satu contoh penerapan AI adalah asisten pribadi virtual seperti Google Assistant. Oke Google, jarak naik mobil dari Jakarta ke Surabaya berapa ya? Jaraknya 781 km. Gitu, lalu lintas gitu. Oke. Google, kalau tempat yang bisa minum kopi nambah lagi itu di mana ya? Saya menemukan beberapa kafe di dekat Anda. Yang pertama ada Swivel Coffee Jakarta. Yang kedua ada Deja Vu Coffee Jalan Bumi Putra 4, Cipinang, Kota Jakarta Timur. Oke Google. Pengembangan teknologi AI yang tidak asing lagi bagi kalian adalah Active Driving Assistant. Itu loh fitur kendaraan yang memungkinkan pengendara bisa melepas kemudi dan pedal gas saat menjelajah di tol, deteksi kendaraan di depan, dan menyesuaikan kecepatannya dengan kendaraan di depan. Contohnya, fitur mobil autopilot atau self-driving Tesla. Mobil yang tetap dapat bergerak tanpa menabrak walaupun tidak dikemudikan. Face recognition atau pemindai wajah di smartphone, seperti halnya dengan sidik jari.
Face recognition merupakan karakteristik yang digunakan untuk mengidentifikasi secara khusus wajah seseorang. Dengan kecerdasan buatan, ponsel mampu mengenali fitur wajah penggunanya, lalu secara otomatis membuka kunci ponsel untuk penggunanya. Kira-kira bisa nggak ya terbuka hati dan perasaan dia pakai AI? Di Indonesia, pemerintah juga sudah menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya, penggunaan kamera pengawas untuk merekam pengguna jalan yang melakukan pelanggaran atau yang disebut dengan e-tilang. Pelanggar akan menerima surat e-tilang lengkap dengan foto kendaraan, lokasi kejadian, dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sebagai upaya pendayagunaan AI dan peningkatan teknologi di Indonesia, contohnya di bidang mitigasi bencana, BPPT bekerja sama dengan BMKG untuk pengembangan teknologi modifikasi cuaca atau TMC berbasis AI. Data yang dimiliki BMKG terkait musim kemarau, musim hujan, dan iklim lainnya akan diproses oleh AI untuk machine learning atau deep learning. Hasilnya adalah rekomendasi berupa prediksi waktu yang tepat untuk pelaksanaan TMC untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Para pakar yang optimis berpendapat bahwa di dunia yang dipenuhi dengan adanya kecerdasan super, mesin-mesin dengan kecerdasan super tersebut akan tetap berada di bawah kendali kita. Mereka akan diberi peraturan-peraturan dasar seperti tidak boleh melukai atau membunuh manusia, dan berusaha untuk memecahkan masalah yang belum mampu dipecahkan kita sendiri, seperti mencari obat untuk kanker, energi yang murah atau bahkan gratis, dan solusi lain untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sedangkan dari sisi pesimis, para pakar kembali bertanya, jika kita berhasil membuat kecerdasan buatan yang setara dengan kita, apa yang akan mencegah kecerdasan buatan tersebut sadar akan kelemahan kita? Dan apakah di kemudian hari mereka akan mengambil alih hidup kita? Kita tidak pernah tahu. Oke Google, say goodbye to our friend. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam-salaman.